Jadi di sini diberikan lagi gambarnya ya yang lebih jelas. Jadi di sini kita bisa melihat cara pengukuran I aksen ya dan V aksen. Ya ini kebetulan load yang dipakai adalah load yang dapat menghasilkan Vmax. Jadi V aksennya sama dengan Vm dan I aksennya sama dengan IM. Jadi beda lagi kalau misalnya kita pakai resistan yang tidak menghasilkan P maksimum. Jadi ini nanti ditarik ke atas. Di sini kita akan mendapatkan V aksen dan ini akan ketemu I aksennya di sini. Jadi walaupun ISC-nya dapat, tapi VM-nya itu jauh lebih V-nya jauh lebih rendah daripada FOC. Jadi nggak akan bisa mencapai dua-duanya untuk menghasilkan yang namanya P theoretical. Ya. Jadi ketika Anda mengoperasikan solar cell, Anda harus memilih load yang menghasilkan P maksimum. Ya, jadi di sini ada lagi kurva IV dari solar cell dengan arus yang merupakan selisih antara arus gelap dan arus terang. Jadi ini tadi sudah kita diskusikan. Lalu posisi FOC dan ISC di sini ya. Kemudian ternyata memang maksimum power point itu maksimum power itu titiknya tuh emang selalu di pojokan sini, daerah sini ya. Jadi memang kebanyakan karena memang segi 4 terbesar itu memang di daerah sini. Jadi kalau misalnya ada beberapa garis load, electrical load, Anda pilih yang garisnya jatuh di daerah di pojokan sini. Jadi ini saya ingatkan lagi, fill factor itu adalah luas segi 4 terluas yang muat di kurva IV-nya solar cell. Sekarang dan memang pas di plot ya, sekarang kita plot nih power dan voltase ya, ketemunya memang di pojok ini maksimum powernya. Nah, tadi sudah saya singgung juga, jika electrical load yang dipakai adalah R yang jatuh pas pada maksimum power, ketika I aksen sama dengan IM dan ketika V aksen sama dengan VM ya, maka rumus efisiensi dapat disederhanakan sebagai berikut. Ya, tadi kan IMP mungkin di sini namanya ya, maksimum power. Jadi bisa disederhanakan sebagai berikut, sedangkan fill factornya ini tadi ya, theoretical P max dibagi P theoretical. Nah, dengan menggabungkan kedua rumus efisiensi dan fill factor, maka kita dapat menghitung efisiensi ya. Menghitung efisiensi dengan rumus fill factor, FOC, ISC dan banyaknya daya yang diterima dari cahaya matahari. Jadi kita nggak perlu tahu VM dan IMP-nya berapa, tapi kalau kita tahu fill factor, kita bisa mengukur efisiensi. Nah, selanjutnya kita akan melihat tipe-tipe solar cell, terutama untuk solar cell yang terbuat dari silikon. Ada yang namanya single kristal, efisiensinya sampai 18%, bahkan 20%, tapi ini mahal. Ada polikristal, efisiensinya 16%, lebih murah daripada single kristal. Dan ada amorphous yang paling murah, efisiensinya 8% sampai 10%. Ini disebut juga thin film karena proses pembuatannya menggunakan metode deposisi pada berbagai macam permukaan. Jadi apa yang menyebabkan efisiensinya berbeda-beda padahal sama-sama silikon? Ya, yang membedakan adalah banyaknya pengotor dan cacat yang akan mengganggu perpindahan muatan pada solar cell.
sehingga bisa menurunkan efisiensi dari solar cell tersebut. Ya, di sini Anda bisa lihat beberapa jenis material yang dipakai untuk solar cell dengan beberapa karakteristik pengukuran, yaitu FOC, ya, open circuit voltage. Di sini pakainya JSC, ya. Kalau tadi kan open circuit current, nah ini open circuit current per luas area supaya adil membandingkannya. Terus ada fill factor, terus ada efisiensi. Nah, ini pengukurannya dilakukan pada standar Hermes 1.5. Ini standar pengukuran solar cell, ya. Dengan intensitas cahaya matahari pada 1000 watt per meter square. Ya, jadi ketika melakukan karakterisasi solar cell, jangan dibayangkan kalau solar cell itu ditaruh di halaman lalu diukur. Tidak seperti itu, ya. Jadi solar cell ini akan diukur di lab, di ruang gelap, ya. Itu tutup rapat, semuanya gelap. Lalu ada alat yang memberikan sinar cahaya matahari dalam standar tertentu. Jadi di sini dia memakai spektrum Hermes 1.5. Ini Anda bisa cari di internet ini tuh apa. Lalu dengan menggunakan intensitas cahayanya itu 1000 watt per meter kubik. Jadi di sini kita bisa lihat ukuran band gap dari beberapa material yang dipakai untuk solar cell. Yang paling banyak dipakai adalah single crystal dan polycrystalline. Itu tuh band gapnya Anda harusnya sudah tahu, ya, 1,12. Dan ada hydrogenated amorphous silicon dengan band gap 1,7. Jadi ini silikonnya sudah dimodifikasi dengan hidrogen dan germanium, ya, sehingga band gapnya itu jauh lebih besar, 1,7. Lalu ada gallium arsenide, ini yang juga banyak dilakukan itu, yaitu band gapnya 1,42. Lalu ada indium phosphate 1,3. Lalu ada yang namanya CIGS, ya, ini CIGS ini adalah copper, indium, gallium selenide solar cell. Lalu ada cadmium telluride, ya. Lalu ada perovskite, organik, gallium. Terus ada yang namanya, Anda lihat di sini, ada yang namanya tandem cell. Nah, bisa kita lihat di sini silicon based solar cell memiliki fill factor yang cukup bagus dibandingkan dengan material lainnya, kecuali gallium arsenide, ya. Gallium arsenide fill factornya lumayan bagus dibandingkan silikon. Terus kemudian di sisi efisiensi juga silikon juga termasuk yang bagus, dan lagi-lagi gallium arsenide juga menghasilkan yang lebih bagus, ya, sedikit lebih bagus. Nah, di sini Anda bisa melihat solar cell tandem ini memiliki efisiensi dan fill factor yang tinggi gitu dibandingkan dengan single silicon atau gallium arsenide. Nah, tandem ini adalah solar cell yang terdiri dari beberapa material yang memiliki band gap yang berbeda-beda. Makanya di sini ada garis-garis pemisah yang menandakan band gapnya masing-masing dari material ini. Jadi ini gallium indium phosphate itu 1,9, gallium arsenide 1,4, dan germanium 0,7, ya.